Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Faisal Anwar. Kami juga mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada Kepala BPS Kabupaten Kota Selampung. Instruktur Nasional Pembelajaran Koseka Sensus Penduduk 2020, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara pembukaan pembelajaran Koseka Sensus Penduduk 2020 Provinsi Lampung gelombang pertama. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mas Statistik. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami memenuhi buat janji kami kepada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, tuh Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, pangkalanlah tekadmu, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, tuh Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Terima kasih kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta, mari kita sama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muklis. Kepada Bapak Muklis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk.
Izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa zimi sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pembukaan pelatihan atau pembelajaran KOSEKA Sensus Penduduk 2020 Gelombang 1 BPS Provinsi Lampung. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami semua. Ya Allah ya Syakur, betapa banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, yang kami tidak dapat menghitungnya. Karena itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan limpahkanlah kepada kami semua yang hadir di sini, kesehatan jasmani dan rohani agar kami dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawaf, jadikanlah kami semua yang hadir di sini insan yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai abdi negara yang bekerja dan berkarya demi pengabdian-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan tersebut. Berilah kami kesehatan dan kemudahan dari awal hingga selesainya acara pelatihan ini. Ya Allah yang mujib dakwat, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muklis yang telah mengimami doa kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mas'ud Rifai. Kepada Bapak Mas'ud Rifai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun merdeka. Dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Bapak Ibu sekalian, kita pompa semangat kita dengan gema merdeka. Baik yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Faisal Anwar, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota, para instruktur nasional, serta yang kami sayangi para peserta pelatihan KOSEKA Sensus Penduduk 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan di masing-masing room meeting secara daring ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah kita, khususnya amanah Sensus Penduduk 2020 ini. Bapak pimpinan yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih ya, kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan sensus penduduk tahap pertama, ya, sehingga Lampung berhasil mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan pada sensus penduduk online yang lalu. Dan hari ini teman-teman yang memiliki peran dalam tahap pertama tersebut, para KOSEKA, ya, baik yang organik maupun non-organik, mengikuti kegiatan pelatihan KOSEKA ini
persiapan kita di tahap yang kedua, yaitu pendataan lapangan. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kekuatan kita juga makin solid sehingga kita dapat menyelesaikan yang tahap kedua ini. Yang keduanya, perlu kami ingatkan bahwa pelaksanaan sensus penduduk di bulan September nanti memiliki banyak tantangan, terutama kita diliputi ya di seluruh dunia ini pandemi COVID, ya, sehingga harapan kami dalam pelaksanaan setiap peserta, ya, setiap kita wajib untuk memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, kita juga harus maklum terkait kondisi negara kita, ya, ada pengurangan anggaran di kegiatan sensus penduduk ini, sehingga petugas yang direkrut di tahap yang kedua ini tidak sebanyak dari rencana yang dulu kita mulai. Jadi kita mohon maklum untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiganya perlu kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwa jumlah petugas sensus yang akan kita kerahkan dalam gelaran yang tahap kedua ini berjumlah sekitar 6.704 orang. Ya. Seluruhnya terdiri dari Koseka, kemudian petugas sensus dan tim task force. Ya. Yang terbesar dari Kabupaten Lampung Tengah, kita akan mengerahkan sebanyak 1.089 petugas, dan yang paling sedikit adalah di Metro sekitar 119 petugas. Ini gambaran tentang jumlah petugas yang akan kita kerahkan, dan kita akan menggelar sensus penduduk 2020 ini bareng bekerja sama dengan para pengurus SLS di Provinsi Lampung yang berjumlah sekitar 44.000. Yang ketiganya, dilakukan adaptasi pembelajaran, ya. Pembelajaran di sensus penduduk ini tidak lagi kita menggunakan pertemuan-pertemuan formal di hotel-hotel, ya. Dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu e-learning dan mandiri. E-learning pembelajaran yang dilakukan kepada Koseka, sedangkan pembelajaran mandiri dilakukan kepada petugas, ya. Kemudian di pembelajaran Koseka ini kami sampaikan tujuannya. Yang pertama adalah penyampaian materi SP 2020 tata kelola baru. Ya, jadi ada perubahan tata kelola, mengadaptasi tantangan yang kita hadapi. Ya. Yang kedua, memahami dan menerapkan skema dan metode pembelajaran dengan baik dan efektif. Ya. Yang ketiga, Koseka diharapkan mampu menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh, baik melalui Kaizala, YouTube, Zoom, Google Meet, atau aplikasi daring lainnya. Ya. Harapannya Koseka kita memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian jadwal dan peserta pembelajaran. Pembelajaran Koseka dibagi dua gelombang. Gelombang pertama hari ini dan besok 18-19 Agustus. Ya. Gelombang kedua 24 sampai 25 Agustus. Di gelombang pertama ini diikuti oleh 233 peserta ajar, ya, dan di gelombang kedua sekitar 153 peserta. Ya. Di gelombang pertama ini ada 12 kelas, ya, Zoom meeting atau Google Meet yang diadakan, ya, yang berasal dari 11 kabupaten kota. Sedangkan di gelombang kedua nanti ada 14 kelas, ya, yang berasal dari 12 kabupaten kota. Ya. Kemudian yang keenamnya mengenai peran penting Koseka di kegiatan SP ini. Dari metode pembelajaran yang disampaikan tadi Bapak Ibu, Koseka memiliki peran yang sangat sentral, bukan hanya mengatur pelaksanaan kegiatan lapangan, tapi juga membuat atau menjamin pemahaman di tingkat petugas sensus. Barangkali salah satu output yang perlu ditekankan dari pelatihan INAS ini adalah bagaimana Koseka bisa mengawal konsep, definisi, dan operasionalisasi sensus penduduk 2020 kepada para petugasnya. Karena petugas kita melakukan pembelajaran secara mandiri perlu dorongan dari para pengawasnya, yaitu para Koseka. Demikian Bapak Pimpinan laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan
untuk menyampaikan pengarahan sekaligus membuka pelatihan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas'ud. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan pengarahan yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung yang sekaligus akan membuka acara pembukaan pembelajaran Koseka Sensus Penduduk 2020. Kepada Bapak Faisal Anwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan arahan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada acara pembukaan pembelajaran jarak jauh Koseka pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan atau khususnya dengan BPS Provinsi Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Seksi maupun penanggung jawab kegiatan pada sensus penduduk tahun 2020 se-BPS Provinsi Lampung, yang saya hormati para instruktur nasional dan para peserta pembelajaran Koseka SP 2020 pada gelombang pertama di Provinsi Lampung. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian. Walaupun pada saat ini, pada penyampaian arahan saya ini, saya tidak bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya bahwa Koseka atau semua yang hadir di sini telah memberi kontribusi yang luar biasa terhadap pelaksanaan sensus penduduk online beberapa waktu yang lalu. Provinsi Lampung telah melampaui dari batas target yang ditentukan atau yang ditargetkan oleh pusat. Itu adalah hasil kerja keras kita semua. Kita telah mencapai target yang diharapkan. Tantangan selanjutnya, apakah kita mampu melaksanakan tugas ini dengan lebih baik daripada sebelumnya? Kita harus patut berbangga sekaligus menjadi tantangan kita. BPS adalah luar biasa. Pada saat pandemi sekarang ini, justru seluruh mata melihat bagaimana informasi yang dihasilkan oleh BPS. Pada saat orang-orang mungkin ketakutan, kita semua termasuk bagian yang ketakutan atau menjaga jarak atau menjaga segala kesehatan, tetapi kita dituntut untuk tetap menghasilkan data yang akurat. Disitulah peran serta kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana dengan kondisi apapun, maka kita harus menghasilkan sesuatu informasi yang dapat berguna dan digunakan untuk evaluasi. Ini harus saya sampaikan bahwa apa yang kita hasilkan tidak hanya untuk kebutuhan BPS semata. Tidak hanya untuk dibutuhkan untuk lingkungan regional tertentu. Apakah itu kabupaten. Tetapi untuk gambaran provinsi, bahkan nasional, bahkan dunia menyaksikan atau melihat bagaimana potret sosial ekonomi dari suatu negara. Negara Indonesia bisa menjadi dapat gambaran tergantung dari hasil pendataan yang kita lakukan. Ini menjadi tantangan kita bersama bahwa bagaimana kita menghasilkan data, bagaimana data itu yang akurat, bagaimana kita bekerja secara profesional, integritas dan penuh amanah. Beberapa waktu yang lalu, BPS telah menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 2020 ini sebagai ilustrasi bagaimana perhatian tidak hanya pada negara kita tapi dunia. Pada saat kita menyatakan bahwa hasil hitungan yang kita disusun oleh BPS minus 5,32,
yang biasanya plus positif 5%, maka itu menjadi gambaran bagaimana potret perekonomian nasional. Siapa yang melakukan penyusunan? BPS yang diberi tanggung jawab. Bagaimana kalau seandainya kita tidak melakukan data yang baik dan akurat? Maka kitalah bagian bagaimana menghancurkan bangsa ini melalui data-data yang tidak kita hasilkan dengan baik dan benar. Begitu juga dengan sensus penduduk kali ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya KOSEKA, saya harapkan khususnya organik lebih spesifik, organik BPS. Uang yang kita hasilkan, gaji yang kita dapatkan diperoleh karena BPS. Maka tuntutan kita adalah kita harus memberikan informasi atau data BPS lebih akurat. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh menyampaikan informasi dengan sembarangan, hanya sekadar menggugurkan kewajiban untuk menghasilkan data. Ini harus saya sampaikan Bapak Ibu, ini pertaruhan kita. Sensus penduduk, sensus yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Coba bayangkan seandainya 10 tahun ini, untuk yang akan datang kita menghasilkan informasi yang sekedarnya, bahkan hanya sekedar kita bisa melaksanakan tugas. Maka ini menjadi kehancuran Indonesia. Ini menjadi kehancuran kita BPS. Bagaimana ucapan syukur kita terhadap BPS? Bagaimana penyampaian rasa syukur kita pada negara ini? Oleh karena itu saya mengajak saya, teman-teman Kabid seluruhnya, Kabak Kabid, Kepala BPS Kabupaten Kota, KOSEKA, pejabat struktural semua, mari pertaruhan kita harus melaksanakan sensus penduduk ini dengan sukses, kita melaksanakan ini dengan akurat, bahkan ini menjadi seluruh perhatian banyak pihak bagaimana jumlah penduduk bisa dihasilkan. Kita bisa membantu negara ini bagaimana mendapatkan informasi penduduk dengan baik dan benar. Di sana ada penduduk dari Dukcapil, di sana ada penduduk dari beberapa pihak mungkin. Maka kita harus bisa menjawab, apalagi pada saat Perpres keluar mengenai satu data Indonesia, kita harus menghasilkan data yang baik. Sensus penduduk, data penduduk ini adalah embrio langkah awal bagaimana kita bisa menghasilkan data yang baik dan akurat. Tanggung jawab apa saya? Tanggung jawab saya, tanggung jawab semua yang hadir ada di sini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini menjadi bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semangat yang luar biasa, semangat pada saat ini kemerdekaan, semangat kita bisa menghasilkan data yang baik. Ini pertaruhan, kita tidak boleh bermain-main. Ini menjadi pertaruhan BPS, menjadi pertaruhan saya, menjadi pertaruhan Bapak Ibu sekalian, menjadi pertaruhan semua organik BPS, khususnya kita di BPS Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan arahan Kepala BPS Republik Indonesia pada acara pembukaan pembelajaran jarak jauh KOSEKA tahun 2020 gelombang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran BPS Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang pada saat ini kecuali BPS Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Metro yang mungkin tidak hadir pada gelombang 1 kali ini, tapi kabupaten yang lainnya dengan penuh semangat, mari ini kita dengarkan arahan yang disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia sebagai wujud perhatian pimpinan kepada jajaran dimanapun berada. Yang saya hormati Instruktur Nasional dan para koordinator sensus kecamatan SP 2020 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan dan rahmatnya hari ini kita dapat mengikuti pembukaan pembelajaran jarak jauh koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA SP 2020. Besar harapan saya meskipun kita melaksanakan pelatihan ini dengan metode pembelajaran jarak jauh, namun semoga tetap dapat menghasilkan KOSEKA sensus penduduk 2020 dengan kualitas yang sama baiknya atau bahkan lebih baik dari pelatihan dengan metode tatap muka. Ini lagi tuntutan atau perhatian pimpinan bahwa kita harus bisa bekerja dengan lebih baik apapun kondisinya. Saudara-saudara yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini memaksa kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan cara yang tidak biasa. Bahkan BPS semakin banyak perhatian atau semakin banyak survei-survei yang dilakukan.
Seperti kegiatan pelatihan Koseka Sensus Penduduk 2020 pada pagi hari ini. Tetapi saya senang sekali melihat teman-teman tetap menunjukkan semangat dan antusiasme yang begitu besar untuk mengikuti pelatihan ini meskipun harus menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Terlebih, sebagaimana informasi yang kita terima dari berbagai media, WHO menyatakan COVID-19 tidak akan hilang. Meski kita sering mendengar vaksinnya sedang dikembangkan, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan kita peroleh. Sementara itu, kita tidak mungkin terus stuck dalam kondisi begini. Tidak mungkin kita terus berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Kegiatan perekonomian harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya resesi. Seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita, Singapura, Filipina, dan Korea Selatan. Jalannya roda perekonomian juga kita harapkan dapat menghindari bertambahnya jumlah PHK. Kita tentu sudah banyak mendengar bahwa banyak perkantoran yang menjadi klaster penyebaran COVID, tak terkecuali BPS. Sementara itu perlu kita ingat, BPS memiliki peran yang sangat strategis dalam menyediakan indikator-indikator strategis yang dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya untuk mengevaluasi pembangunan di masa pandemi yang serba sulit ini. Oleh karena itu, peran BPS dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sangat penting. Kegiatan utama BPS adalah sensus dan survei, yang mana kegiatan ini sangat tergantung pada responden. Kepada masyarakat yang saat ini tentunya sangat concern terhadap kesehatan mereka masing-masing. Wajar saja jika responden menolak untuk menerima kedatangan petugas karena mereka sendiri juga takut akan risiko terpapar COVID-19. Ini menjadi tantangan buat kita untuk membuat aturan-aturan adaptasi kebiasaan baru khususnya untuk BPS. Ini sangat penting untuk meyakinkan masyarakat agar mereka mau menerima para petugas kita sehingga BPS dapat terus menghasilkan indikator-indikator strategis yang dibutuhkan pemerintah dan stakeholder lainnya. Tetap menjaga kualitas data seperti yang kita hasilkan selama ini. Adaptasi kebiasaan baru di BPS kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui adaptasi proses bisnis kegiatan BPS dalam situasi yang sulit seperti ini, kita harus betul-betul responsif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat, harus mampu mengambil langkah-langkah perubahan yang cepat, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tidak mengalami kegagalan dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sudah dilaksanakan salah satunya pada pelaksanaan sensus penduduk 2020, di mana sebelumnya kita rencanakan untuk melaksanakan sensus penduduk online mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Tetapi SP online akhirnya kita perpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Sensus penduduk wawancara pun kita ubah mekanismenya, di mana di bulan September 2020 nanti akan dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona pertama akan menggunakan moda drop off, pick up atau disebut DOPU, zona kedua yang akan melaksanakan hanya tahap pemeriksaan daftar penduduk dan tahap verifikasi lapangan, serta zona 3 di mana akan tetap melaksanakan wawancara. Sedangkan untuk pelatihan di Provinsi Lampung hanya ada zona 1 dan zona 2. Zona 3 ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Kita tetap nanti mengikuti apa petunjuk dari instruktur nasional. Perubahan-perubahan yang cepat seperti ini harus bisa dilaksanakan tentu bukan hanya dalam pelaksanaan sensus penduduk, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan BPS lainnya. Yang kedua, dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini kita sudah bisa melakukan presensi secara online. Berbagai kegiatan rapat, pertemuan, dan pelatihan pun selama ini dilaksanakan di hotel dengan biaya yang besar, sekarang sudah tidak bisa dilaksanakan dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan Zoom atau aplikasi-aplikasi pertemuan virtual lainnya. Justru di masa pandemi ini kita akhirnya tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan dengan cara business as usual ternyata bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih simpel dan lebih efisien secara anggaran, tanpa mengurangi kualitas apa yang dihasilkan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus bisa kita lanjutkan tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas output yang kita hasilkan.
Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia di pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu, bahwa krisis pandemi ini harus dijadikan momentum untuk mengubah channel kerja kita dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Dari sesuatu yang prosedural menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, tepat, cepat, efisien, yang didukung dengan teknologi. Yang ketiga yaitu dengan penerapan Flexwork dan Work from Home untuk teman-teman yang hamil, menyusui, dan yang berusia di atas 50 tahun, kita beri alternatif untuk bisa melaksanakan WFH secara penuh. Bagi teman-teman yang lain, kita beri alternatif bisa mengambil FlexiWork, di mana jam kedatangan kita atur agar tidak datang secara bersama-sama sehingga menghindari kerumunan massa. Saudara-saudara yang saya banggakan, seperti yang saya katakan tadi, adaptasi kebiasaan baru kita lakukan, salah satunya dengan penyesuaian proses bisnis. Terkait proses bisnis SP 2020, kita melakukan penyesuaian moda pengumpulan data dengan pembagian 3 zona yang tadi saya sebutkan. Dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita juga melakukan penyesuaian model pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti pelatihan COSECA Sensus Benar 2020 kali ini. Tetapi tentunya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk Kepala BPS Kabupaten Kota, saya minta dapat mendukung upaya pencegahan COVID-19. Misalnya dengan menyediakan fasilitas rapid test bagi seluruh petugas. Selain itu, saya minta saudara juga harus mampu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pegawai dan seluruh petugas BPS telah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bahkan sudah mengikuti rapid test dan mereka dinyatakan sehat, insya Allah. Saudara harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa semua petugas kita dalam kondisi sehat dan akan menjalankan kegiatan pendataan di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat mau membuka pintu untuk para petugas kita tanpa dibayangi ketakutan akan tertular COVID dari para petugas. Yang kedua, untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dan instruktur nasional, saya minta harus betul-betul mengevaluasi pembelajaran mulai dari proses pelaksanaan, kemudian hasil pembelajaran itu sendiri. Para INAS telah mendapatkan pengalaman sebagai peserta pada pembelajaran jarak jauh yang lalu. Untuk itu saudara sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikan materi yang telah saudara terima kepada peserta dengan lebih baik. Jangan sampai saudara hanya memindahkan proses pembelajaran klasikal, kemudian berubah menjadi daring karena akan sulit untuk dipahami. Yang ketiga, kepada para peserta saya minta betul-betul ikut pelatihan jarak jauh ini dengan serius, pelajari materi-materi yang diberikan, bukan hanya selama pelatihan online ini saja, tetapi juga usai pelatihan. Saya tahu pola pelatihan baru semacam ini membutuhkan adaptasi tersendiri. Tetapi saya yakin teman-teman mampu untuk menjalani semua ini dengan baik. Ini pun saya tekankan, tolong walaupun dengan cara daring, saya minta para COSECA yang pembelajaran hari ini agar serius, benar-benar ini menjadi tantangan kita. Kita tidak boleh main-main, ini menjadi pertaruhan kita bahwa kita bisa menghasilkan data yang lebih baik. Data yang lebih baik dimulai dari pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang serius yang bisa dipahami oleh kita bersama. Prinsip yang harus dipegang adalah jangan ragu dan takut untuk berubah karena perubahan itu selalu ada. Justru di saat-saat luar biasa seperti adanya pandemi ini merupakan waktu kita untuk membenahi hal-hal yang selama ini masih belum berjalan dengan baik, kurang efektif atau kurang efisien. Sekaranglah waktunya untuk berubah. Seperti Barack Obama pernah mengatakan, kita tidak akan pernah berubah kalau menunggu orang lain berubah. Kalau kita menunggu situasi berubah, justru kita harus menjadi perubahan itu. Kitalah yang harus membawa perubahan itu untuk menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman jajaran BPS semua dan khususnya para peserta pelatihan COSECA SP 2020 ini mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, sebelum menutup sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para INAS dan atas kesediaannya membagikan ilmu kepada para COSECA SP 2020. Selanjutnya kepada tim pembelajaran jarak jauh dan kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh
peserta yang telah meluangkan waktu dan menyediakan tenaga ekstra untuk mengikuti pelatihan kali ini. Selamat mengikuti pelatihan, tetap semangat dan tetap jangan lupa jaga kesehatan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pembelajaran jarak jauh melalui daring gelombang 1 tingkat Provinsi Lampung dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya sekali lagi mengakhiri, saya minta keseriusan Bapak Ibu sekalian, ini pertaruhan kita, tunjukkan bahwa BPS Provinsi Lampung bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan data yang akurat, data yang berkualitas, dimulai dari pembelajaran yang baik dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda pengarah pada tanggal 18 Agustus 2020, Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faisal Anwar atas arahannya yang sangat memompa semangat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya rangkaian acara pembukaan pelatihan Koseka Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Lampung, maka acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.